Halo, selamat datang, selamat bertemu kembali dengan saya di sini di channel Mahaitin Classroom. Mari kita sama-sama tingkatkan kemampuan kita, pengetahuan kita, pemahaman kita mengenai ilmu akuntansi dengan belajar bersama-sama melalui video tutorial ini. Kali ini saya mau mengajak sahabat akuntansi sekalian untuk belajar bersama-sama bagaimana mencatat atau menjurnal ketika ada transaksi piutang usaha atau diskon penjualan. Oleh karenanya, jangan di-skip video ini, ikuti sampai akhir. Baik, sahabat akuntansi sekalian, di sini ada sebuah ilustrasi, katakanlah tanggal 1 Oktober 20X1, PT PQR menjual 100 unit barang dagangan dengan harga 1 juta per unit kepada PT ABC dengan syarat penjualan 2/10, N/30, dan FOB shipping point. Pada tanggal 11 Oktober 2001, PT ABC melunasi 50% dari hutangnya dan sisanya dilunasi pada tanggal 31 Oktober 2001. Nah, yang diminta kepada kita sekarang, siapkan jurnal untuk transaksi penjualan di atas. Metode yang bisa kita gunakan dan bisa kita pilih, satu namanya metode bruto atau gross method dan satu lagi namanya metode neto. Nah, sedikit kita pelajari teorinya. Namanya metode bruto, yang dicatat itu total piutang usaha itu adalah sebesar total penjualan semuanya, tidak dikurangi dengan diskon penjualan. Namun, kalau dengan metode neto, yang kita catat sebagai piutang usaha itu adalah sebesar transaksi dikurang diskon penjualan. Nah, coba kita lihat, kita pelajari dulu. Langsung kita lihat bagaimana pencatatan apabila kita menggunakan metode bruto. Ketika ada transaksi penjualan pada tanggal 1 Oktober 20X1 untuk 100 unit barang dagangan, PT PQR mencatat piutang usaha sebesar 100 juta adalah 100 juta. Di sini diskon tidak kita catat, sehingga penjualan yang kita catat adalah 100 juta. Nah, ketika PT ABC customer membayar 50% dari transaksi pembeliannya, maka PT PQR mencatat sebagai berikut ya. Yang pertama, piutang usaha. Tadi ketika kita mencatat piutang usaha 100 juta, sehingga yang dikurangi adalah 50% dari 100 juta, berarti kita akan mencatatnya sebesar 50 juta. Namun, berapa kas yang kita terima? Nah, kita lihat PT ABC membayar 49 juta. Dengan perhitungan, PT ABC mendapatkan diskon penjualan 1 juta. Nah, ini terjadi ketika PT ABC melunasinya persis 10 hari setelah tanggal transaksi ya, atau tanggal 10 Oktober 20X1. Sehingga PT ABC mendapatkan diskon 2% kali 100 juta kali 50%, sehingga PT ABC memperoleh diskon 1 juta. Dan akhirnya PT ABC hanya membayar sebesar 49 juta, sehingga PT PQR mencatat kas yang diterimanya 49 juta dan mencatat diskon penjualan atau pengurang daripada penjualan itu sebesar 1 juta. Nah, ketika PT ABC melunasi hutangnya persis 30 hari setelah transaksi, maka PT ABC harus membayar 50 juta. Mengapa? Karena PT ABC tidak lagi mendapatkan diskon. Diskon hanya diberikan ketika PT ABC atau customer melunasi dalam tempo 10 hari. Nah, sehingga di sini PT ABC tidak memperoleh diskon lagi. Tunai yang dibayarkan oleh PT ABC adalah 50 juta atau 50% kali 100 juta. Nah, coba kita bandingkan dengan pencatatan dengan menggunakan metode neto. Ketika transaksi tanggal 1 Oktober, PT PQR mencatat penjualan sebesar 100 unit. 100 unit berarti penjualannya adalah 100 juta. Sementara piutang usaha yang dicatat sama PT PQR adalah total penjualan dikurang diskon. Nah, coba kita lihat berapa diskon yang akan kita catat. Diskon adalah 2% kali 100 juta. Berarti adalah 2 juta. Sehingga
piutang usaha yang dicatat dengan menggunakan metode neto adalah 98 juta. Nah, ketika PT ABC melunasi 50% dari hutangnya, maka PT PQR menerima sebesar 49 juta. Dari mana itu? Kita lihat pertama, kalau kita lihat dari piutang usaha, PT PQR tadinya mencatat piutang usaha sebesar 98%, dan ketika menerima pelunasan 50%, berarti 50% kali 98 juta adalah 49 juta. Berikutnya, ketika PT ABC melunasi sisa hutangnya tanggal 31 Oktober, berarti PT ABC harus membayar 50% kali 100 juta atau sebesar 50 juta. Sehingga kas yang diterima oleh PT PQR adalah sebesar 50 juta. Nah, berapa piutang usaha yang harus dicatat oleh PT PQR? Tadi kita lihat bahwa PT PQR dengan menggunakan metode neto mencatat piutang usahanya sebesar 98 juta rupiah. Dan ketika customer melunasi sebesar 50%, maka PT PQR harus mencatatnya sebesar 49 juta rupiah atau 50% kali 98 juta rupiah. Sehingga ada selisihnya sebesar 1 juta. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, 1 juta ini kita catat sebagai apa? Nah, secara teori, ada dua cara untuk mencatat yang 1 juta. Yang pertama, kita bisa mencatat dengan mengkredit diskon penjualan sebesar 1 juta. Namun harus diingat, diskon penjualan tidak boleh bersaldo kredit. Di sini ada 1 juta karena tadi sebelumnya pada tanggal 1 Oktober PT PQR sudah mencatat diskon penjualan debit sebesar 2 juta. Sehingga kalau ada kredit sebesar 1 juta berarti masih ada saldo sebesar 1 juta lagi, saldo debit ya. Kenapa saldo debit? Diskon penjualan adalah pengurang dari penjualan. Penjualan bersaldo kredit sehingga diskon penjualan bersaldo debit. Nah, coba kita lihat, kalau dari buku besarnya, diskon penjualan tanggal 1 Oktober tadi sudah PT PQR sudah mencatat sebesar 2 juta, kemudian tanggal 31 Oktober ada berkurang 1 juta sehingga saldo akhirnya adalah 1 juta. Berarti ketika kita mencatat dalam laporan laba rugi, total penjualan itu adalah sebesar 100 juta, diskon penjualan debit sebesar 1 juta, berarti neto penjualan adalah 99 juta. Nah, kita bandingkan dengan cara kedua. Ketika yang 1 juta bukan kita catat sebagai diskon penjualan, namun kita buat akun baru namanya diskon penjualan yang hilang. Sehingga kita bisa melihat saldo diskon penjualan pada tanggal 31 Oktober tetap sebesar 2 juta, sementara muncul akun baru dengan bersaldo kredit sebesar 1 juta. Sehingga penjualan, tadi ada penjualan 100 juta, dan ini diskon penjualan boleh kita catat sebagai penambah dari penjualan, ataupun nanti di dalam laba rugi kita bisa catat sebagai pendapatan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita mencatat sebagai penambah dari penjualan, berarti penjualan tadi ada 100 juta ditambah dengan 1 juta, berarti total penjualan itu ada 101 juta, dan dikurangi dengan diskon penjualan sebesar 2 juta, hasilnya sama sebesar 99 juta. Nah, demikian sahabat akuntansi, beginilah caranya untuk mencatat ketika ada transaksi penjualan dan ada diskon penjualan. Dari sini kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat akuntansi sekalian yang mau menonton atau mengikuti video tutorial ini hingga selesai. Dan apabila video ini bermanfaat bagi sahabat akuntansi sekalian, jangan lupa klik tombol like dan juga tombol subscribe agar video ini bisa semakin berkembang dan bisa semakin banyak video lain-lainnya yang bisa saya hasilkan. Dan apabila sahabat akuntansi sekalian ingin membagikan video ini kepada sahabat akuntansi yang lain yang ingin belajar bersama-sama dengan kita, jangan lupa klik tombol share
agar semakin banyak orang yang terbantu dengan belajar bersama-sama melalui video tutorial ini. Akhir kata, dari sini kami mengucapkan terima kasih, salam akuntansi, dan tetap semangat!